diberi agama yang setiap amalannya lebih mahal dari dunia dengan segala isinya, malah kurang diperhatikan. Yang diperhatikan dunia, lupa agama, sampai akhirnya meninggal dunia belum membawa agama. Dunia itu akan hebat para hadirin kalau dikelola sesuai agama. Kalau enggak akan kita tinggalkan dan kita tidak akan membawa. Dunia ini belum pernah bisa dimiliki oleh siapa. Maka kalau orang itu cinta dunia, ini adalah tanda kebodohan. Maka ketika Qarun telah pamer dunianya yang begitu banyak, orang-orang ahli ilmu mengingatkan para masyarakat waktu itu, pahala yang dijanjikan Allah di akhirat sana lebih baik. Jadi dunia Qarun itu akan ditinggal sebentar lagi. Wa qala alladziina utul ilm wa ilakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabir. La ilaha illallah. Untuk masjid, bangun masjid, uang-uang receh. Untuk bangun rumah yang akan ditinggal, ratusan MM-an, Masya Allah. Maka kita perlu hati-hati para hadirin. Jangan sampai karakter-karakter buruk kita ini menyebabkan kita ini jadi hancur. Allah tawarkan amanat agama ini kepada langit, pada bumi, pada gunung-gunung. Semuanya nggak siap menerima, ketakutan. Dan memang mereka nggak layak untuk menerima. Di manusia siap menerima, padahal manusia punya karakter dolumang jahura. Banyak berbuat yang tidak tepat, banyak berkata yang tidak tepat pada tempatnya, memutuskan tidak tepat pada tempatnya. Jahul, suka ngawur. Pokoknya kerjakan dulu, ilmunya belakangan. Innahu kana zaluman jahula. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi kelemahan manusia. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Secara umum karakter, keinginannya manusia, nafsunya manusia adalah memerintahkan keburukan. Di kita ini disertai keinginan dalam diri kita ini yang aslinya itu biasanya ngajak buruk. Maka di antara yang ada pada setiap amalan agama adalah tidak cocok dengan nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Maka sampai para ulama mengatakan kalau ada perkara kamu nggak tahu hukumnya, belum sempat baca di kitabnya, rasakan aja kamu semangat apa tidak. Kalau semangat, tunda dulu. Ini biasanya ujung-ujungnya tidak baik. Maka ada seorang ulama, dia ini dijamu makan oleh temannya. Bahkan termasuk itu dinukilkan Sayyidina Abu Bakar. Biasanya beliau kalau makan nggak terlalu lahap, tiba-tiba beliau makan wahab, disodori makan oleh mantan budak beliau. Maka Abu Bakar dan ulama yang lain tadi curiga, kenapa kok saya semangat makan nggak seperti biasanya? Akhirnya beliau urus dari budaknya. Ini makanan ini dari mana? Oh, ini dari hasil dukun ini. Dukun yang tidak syar'i, yang tidak sesuai ajaran Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar paham, oh ini nggak benar. Langsung beliau memasukkan jari beliau ke mulut beliau biar memuntahkan tuntas semua yang telah beliau makan tadi. Sampai diceritakan beliau hampir mati gara-gara ingin mengeluarkan seluruh isi perutnya. Insyaallah. Maka kita ini kalau minum apa semangat, ini biasanya ujung-ujungnya nggak baik. La ilaha illallah. Belum lagi manusia disertai oleh syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Maka kata para ulama, kalau kamu ingin bermusuhan yang berpahala, dan itu diperintahkan oleh Allah langsung, bermusuhanlah dengan syaitan. Ini berpahala. Dia ngajak pengikut-pengikutnya biar semuanya masuk neraka. Ada nafsu, ada setan, ada karakter suka tengkar, suka buat kerusakan, ngawur, kurang syukur. Masya Allah. Maka Allah menampakkan kepada para malaikat. Ini yang tak utus ini bukan yang terpengaruh dengan karakter-karakter buruk tadi, bukan. Ini istimewa ini. Dia akan tak beri wahyu dari saya yang akhirnya dia terbimbing, tidak ada kelirunya. Yang berhak mengkelirukan para anbiya ya Allah sendiri. Kalau yang lainnya ikut mengikuti, nanti jadi grupnya musuh-musuhnya para anbiya nanti. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Yang nama-nama itu tidak beliau ajarkan kepada para malaikat dan tidak Allah ajarkan kepada iblis. Ini ilmu yang langsung dari Allah, tidak melalui para malaikat. Akhirnya para malaikat mereka tahu, oh ini yang mau dikirim jadi khalifah memang luar biasa, dibimbing langsung oleh ilmu dari Allah. Al-ilmu nur. Ilmu agama itu adalah cahaya yang menerangi manusia. Akhirnya dia selamat dari karakter-karakter dan pembawaan-pembawaan yang tidak baik tadi. Maka selepas para malaikat tahu kealiman Nabi Adam, iblis pun tahu, maka semuanya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Disuruh sujud kepada orang yang telah diberi ilmu langsung oleh Allah. Itulah para nabi. Nabi orang yang diberi berita langsung oleh Allah. Nabiyun orang yang diberi berita oleh Allah. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu perasaannya pintar, tapi pintarnya hasil analisa sendiri. Tidak dari ilmu yang diajarkan oleh Allah. Ada orang iblis itu alim, tapi akhirnya sesat. Oh, alimnya itu alim analisa, bukan alim dari Allah. Iblis keilmuannya tabrakan dengan keilmuan yang pasti benar, yaitu keilmuan yang diajarkan langsung oleh Allah. Kualat sampai sekarang nggak putus-putus gara-gara berani dengan seorang nabi yang jadi khalifah pertama di dunia ini. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan Nabi Adam sendirian. Maka Nabi Adam kesepian. Maka laki-laki kalau sendirian biasanya kesepian, kan kita ini cucunya Nabi Adam semua. Orang itu nggak nikah nggak mati, tapi mumet gitu aja. Sudah punya istri lama berpisah nggak mumet. La ilaha illallah. Maka beliau kesepian. Allah lebih tahu hajat beliau. Maka Allah ambil dari tulang rusuk beliau yang kiri, Allah ciptakan dari situ pasangan beliau, istri beliau, yaitu Hawa. Hawa dinamakan Hawa dalam bahasa Arab itu adalah singkatan kata para ulama. Khuliqat minal hayyi, akhirnya disingkat menjadi Hawa. Telah diciptakan dari Nabi Adam yang hidup. Akhirnya Hawa. Maka begitu Hawa jadi diciptakan oleh Allah, maka Hawa itu didekati Nabi Adam. Kata para ulama, inilah normalnya laki-laki, dia yang agresif, bukan wanitanya yang agresif. Ini Nabi yang nggak ada salahnya. Kalau yang agresif laki betinanya itu agak repot. Maka Nabi Adam datang kepada Siti Hawa. Maka Siti Hawa mulai ngomong banyak
Akhirnya Nabi Adam begitu tentram dengan bicaranya Hawa. Maka kalau wanita banyak ngomong itu normalnya itu warisan dari Siti Hawa. Kalau wanita banyak diam itu kurang normal. Tinggal nanti dialihkan omongannya dakwah, taklim, tasbih, zikir, masya Allah. La ilaha illallah. Maka akhirnya Nabi Adam jadi tentram. Bahkan akhirnya Allah resmikan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Yang nikahkan langsung Allah. Ada orang sekuler yang aneh-aneh bilang itu Nabi Adam dengan istrinya itu kan nggak ada pernikahannya. Oh, ngawur aja. Yang resmikan langsung Allah. Tinggallah kamu dan istri kamu yang bilang Allah langsung. Itu bukan pasangan tidak sah, ngawur aja. Itu kebiasaan harian kamu anggap itu semua orang suka begitu. La ilaha illallah. Maka sampai akhirnya Sayyidah Hawa hamil. Maka beliau berdua diturunkan di dunia. Begitu diturunkan di dunia, sekaligus diturunkan bersama beliau maketnya Ka'bah. Jadi turunnya Nabi Adam dengan turunnya Ka'bah itu dalam sebagian riwayat bareng. Untuk jadi khalifah di dunia ini, maka bekalnya tidak boleh lepas dari amalan masjid. Begitu. Ini apa itu? Dalam sebagian riwayat itu berupa semacam tanah kecil, tapi ini adalah intinya seluruh dunia. Dijadikan Ka'bah, kemudian dari Ka'bah itu berkembang jadi Mekah, dari Mekah berkembang sampai jadi seluruh dunia. Maka seluruh dunia ini asalnya mulanya adalah dari Mekah mulanya adalah dari Masjidil Haram. Maka gelarnya Mekah adalah Ummul Qura, ibunya seluruh kampung di dunia. Hadirin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat anak kita, bahkan diri kita. Kadang-kadang kita ini ingat, rindu dengan ibu kita, senangnya kita dimanja ibu kita, disayang ibu kita. Lah ibunya dunia ini adalah masjid. Maka orang di dunia ini kalau gak ke masjid itu gak akan ayem, seperti orang pisah dengan ibunya ini. Hidupnya gundah gulana gak jelas. Nah, seperti anak kehilangan ibu gimana? Anak ayam kehilangan ibunya, jauh dari ibunya akhirnya piat kebingungan. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menjamin 3 perkara untuk orang-orang yang begitu akrabnya dengan masjid untuk menghidupkan amalan-amalan kebaikan, yaitu dengan 3 perkara. Yang 3 perkara ini diperlukan oleh seluruh manusia, rakyatnya, pejabatnya, rajanya, orang kayanya, orang miskinnya. Pertama adalah ketenangan. Ketenangan itu gak bisa kita beli di manapun para hadirin. Bisa kita rasakan tapi gak bisa kita beli. Di supermarket gak ada, di Indomaret, Alfamart gak ada, di mall gak ada. Yang kedua akan disayang oleh Allah. Orang itu kalau sudah disayang oleh Allah sudah. Kaya miskin gak masalah, sebentar lagi akan jadi raja besar di surga. Yang kedua, hidup hanya 1 kali. Ahli masjid yang menjadikan masjid seperti rumahnya, begitu akrabnya dengan masjid, Allah akan jadikan wafat dia husnul khatimah. Wafat gak bisa terulang yang kedua kali. Wa qad dhamina Allahu liman kanatil masajidu buyutah ar-rawha war-rahmata wal jawaz 'ala as-sirat. Allah telah menjamin kepada orang-orang yang menjadikan masjid bagaikan rumahnya, diberi ketenangan. Si miskin perlu tenang, si kaya perlu tenang, si raja perlu tenang, si rakyat perlu tenang. Pergi ke masjid untuk buat amalan. Ada orang itu pergi ke masjid bukan untuk buat amalan. Nah, saya pernah turun di Solo tahun 90-an, 40 hari, daerah Solo.
Lihat ada masjid ramai, saya kira Masya Allah ini orang di kampung kok ramai. Ternyata saya masuk masjidnya itu untuk lomba tenis meja. Ramai para hadirin, tapi bukan makmurkan masjid, yang merusak program masjid. Kenapa nggak sewa teror mahal? Wah, ini sudah ada tutupnya, ada itu tinggal gunakan aja. Masya Allah. Cintanya Allah diperlukan oleh siapapun yang pengen beruntung. Ahli masjid dicintai oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan luluskan dia untuk meniti sirat. Kalau orang itu lulus meniti sirat, maknanya dia ini mati husnul khatimah dan ahli surga berada. Orang yang ahli masjid, kalau datang musibah-musibah dari langit, Allah akan selamatkan dia dari musibah-musibah itu. Inna Allah idza anzala bala'an 'ala ahli al-ard sarafahu 'an 'ummalil masajid. Kalau Allah turunkan musibah-musibah kepada penduduk dunia ini, maka Allah akan selamatkan ahli-ahli masjid dari musibah tersebut. Tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini bagi orang yang mau berpikir melebihi hidup sekali tidak diridhai oleh Allah. Itu musibah terbesar, Masya Allah. Maka Nabi Adam turun di dunia ini mengajarkan ilmu dari Allah, ilmu yang pasti benar, ilmu di dalamnya ada ketaatan, ketundukan pada Allah, ilmu mengenai Islam, ketundukan kepada Allah, iman yang benar, amal yang benar. Maka di dunia waktu itu benar-benar semuanya layak untuk dikonsumsi manusia, katanya begitu. Nggak ada yang kecut, nggak ada yang pahit, semuanya enak semua, nggak ada barang basi dan sebagainya. Maka akhirnya tibalah saat kelahirannya anak pertamanya Nabi Adam, Qabil dengan pasangannya, dengan saudari kandungnya, yang mana ini hamilnya di surga. Masya Allah, keluarlah keduanya, laki-laki dan perempuan. Ini adalah mahram, karena ibunya manusia hanya satu, dari Sayyidah Hawa. Maka kita bisa bayangkan ini made in surga ya. Suaminya sama, ibunya sama, tapi made in surga, di suasana surga. Tidak ada kontaminasi dengan udara-udara atau makanan yang tidak sempurna kesempurnaannya. Maka gantengnya itu luar biasa dan cantiknya mungkin bidadari kalah jauh. Insya Allah. Kemudian datang kehamilan yang kedua, lahirlah Habil dengan saudarinya. Ini mahram duanya ini. Maka akhirnya keduanya dewasa. Walaupun Habil ini putranya Nabi Adam dari ibu yang sama, dari Hawa, tapi ini sudah kena udara dunia. Mirip seperti kita. Ini semuanya cucunya Nabi Adam, tapi yang ganteng nggak banyak. Masa cucunya Nabi bentuknya begini? Ya sudah terkena suasana tropis, suasana ini akhir zaman lagi. Nah, kena Coca-Cola, kena seperti akhirnya bentuknya jadi kurang jelas. La ilaha illallah. Maka kata para ulama, Allah telah ciptakan manusia di sebaik-baiknya bentuk itu. Siapa yang layak mendapatkan ini? Para anbiya. Para malaikat pun kalah ganteng dengan para anbiya. Tapi kalau kita ya, jangan bilang kita ini lebih ganteng dari para malaikat. Nanti ayam ketawa. Insyaallah. La ilaha illallah. Maka akhirnya tiba masanya menikah. Akhirnya Qabil pasangannya hanya satu tok, yaitu saudarinya Habil yang sudah terkontaminasi dengan udara dunia, makanan dunia. Nah, akhirnya Qabil dapat yang kurang cantik tentu saja dibandingkan saudari kandung dia. Sementara Habil yang kurang ganteng dapat istri yang begitu jos, Masya Allah. Ini pertengkaran di dunia ini mulai zaman awal biasanya wanita terlibat, karena wanita itu memang ya selalu nyertai laki-laki, ya terlibat terus akhirnya syaitan sebagaimana janjinya, iblis sebagaimana janjinya di hadapan Allah, dia bersumpah akan mendatangi putranya Nabi Adam, putrinya Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, digoda biar tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat terbesar adalah aturan agama yang benar, aturan kehidupan yang benar.
Qabil merasa ini hukum Allah itu tidak menguntungkan saya. Karakter buruknya muncul dan dia ikuti. Tidak bersyukur kepada perkara yang seharusnya itu menguntungkan dia, tapi malah dia tinggal. Masa saya dapat istri yang kurang cantik, sementara Habil yang gak ganteng dapat istri yang begitu cantik banget. Akhirnya timbul dendam, timbul ini berkembang sampai akhirnya namanya keburukan kok dikembangkan, tambah buruk lagi sampai akhirnya Qabil tega membunuh Habil. Pertama kali orang yang sesat di dunia ini adalah karena nggak ikut seorang nabi di zaman itu. Para anbiya itu adalah pintu-pintu surga di zamannya masing-masing berarti. Kalau tidak mengikut arah mereka, mesti orang itu akan masuk di dalam kelemahan-kelemahan bawaan dia sebagai manusia, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya tadi. Maka kalau kita ingin benar, ikut para anbiya. Kalau kita ingin benar, ikutlah yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang taat kepada aku pasti surga. Yang enggak mau taat berarti memang enggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhala jannah. Dakhala jannah ini jawabnya man, bukan hanya sekedar masuk, pasti masuk surga. Ada arti takkidnya. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga, yang enggak mau taat sungguh dia tidak mau masuk surga. Maka kita evaluasi hidup kita 24 jam. Sudah ikut Nabi atau belum? Yang tidak ikut Nabi itu berarti belum ada jaminan masuk surga. Selepas kita renungi ternyata baru 10% dia, berarti 90% tubuh kita ini belum dijamin masuk surga. Sudah separuh Pak, alhamdulillah. Diteruskan, karena keburukan biasanya mempengaruhi kebaikan loh. Kalau nggak cepat-cepat islah diri, nanti keburukan bisa menggelapkan hati, akhirnya kita malas untuk merawat kebaikan. Ya Rasulullah, saya melihat Tuhan kadang-kadang marah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang kelihatan sumpek. Apakah semua yang keluar dari perkataan engkau dalam berbagai macam keadaan tadi boleh kami tulis? Ya, tulislah semuanya. Sesungguhnya tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran saja. Itulah pimpinan kita yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan hidayah adalah para nabi, para rasul. Pertama kali orang yang sesat adalah yang tidak ikut seorang nabi di zamannya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Walaupun dia halnya di surga. Seluruh permasalahan di dunia ini kalau diurus-urus ujungnya karena orang itu nggak ikut ilmu yang diarahkan oleh para nabi, para rasul, yang diarahkan oleh yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan hidayah pertama kali adalah para anbiya. Ketika yang mulia dan besar Muhammad SAW al-Isra wal Mi'raj, beliau sampai langit nomor 7. Maka beliau di sana ketemu dengan Nabi Musa. Ringkas cerita, maka beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha, yang Jibril pun tidak diizinkan untuk sampai ke tempat itu. Maka begitu Nabi Musa dilewati oleh Nabi kita, beliau menangis. Ya Allah, saya tidak mengira ada orang yang derajatnya lebih tinggi dari saya akan ada. Ternyata Nabi akhir zaman derajatnya lebih tinggi melebihi saya. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, tidak ada Nabi yang lebih banyak, yang lebih tinggi derajatnya selepas Nabi kita melebihi Nabi Musa. Begitu tingginya derajatnya diceritakan dalam kitab Bukhari jilid 4, beliau tengah-tengah berjuang. Malakul Maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa beliau. Maka beliau tanya pada Malakul Maut, ngapain kesini? Saya akan mencabut nyawa Tuhan, jatahnya di dunia sudah habis. Saya tengah-tengah berjuang, mau kamu cabut nyawa saya? Langsung Malakul Maut ditempelin oleh Nabi Musa. Bukan hanya sekedar ketempelin, Malakul Maut buta sebelah mata.
Maka hati-hati dengan Nabi Musa, kalau kita nyinggung beliau ketemparan repot. Ya, Insya Allah. Nabi yang diresmikan dalam Al-Quran bahwa beliau punya derajat khusus di sisi Allah. Wa kana 'indallahi wajiha. Yang mana ada nasihat khusus untuk umat Muhammad, janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. La takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Maka akhirnya selepas mereka memfitnah Nabi Musa dengan berbagai fitnah, Allah bersihkan Nabi Musa dengan firman-Nya dengan kuasanya dari seluruh fitnah itu. Di antara yang diceritakan di Bani Israel memang keluarganya Nabi Yakub. Israel namanya Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub ya. Ya, Nabi Yakub. Di Bani Israel maksudnya anak cucunya Nabi Yakub. Di Bani Israel itu memang biasa, pamannya jadi nabi, mbahnya jadi nabi, atau 2 pupu, 3 pupu jadi nabi. Nabinya ribuan. Maka karena sudah biasa lihat mukjizat itu sampai gagal. Masya Allah. Dan itu Bani Israel itu termasuk terbanyak diceritakan dalam Al-Qur'annya umat Muhammad. Sabda Nabi kurang lebihnya, karena penyakitnya umat Muhammad itu mirip dengan Bani Israel. Melihat dalam sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat dan penerus-penerusnya yang begitu banyak nusratullah, nggak terkesan, malah terkesan dengan orang-orang yang tidak menjamin keberkahan, kesuksesan dan keberuntungan untuk mereka. Dikatakan ketika Qarun sudah banyak buat keonaran di dunia ini, maka Nabi Musa doa. Dia telah menggerakkan orang untuk memfitnah Nabi Musa dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa doa, ya Allah, tenggelamkan Qarun. Langsung Qarun hidup-hidupan tenggelam, mulai kakinya tenggelam. Terus Qarun minta tolong, maaf, sudah enggak tenggelam. Begitu Qarun sudah tenggelam, Bani Israel bilang, loh, hartanya kok enggak tenggelam? Jangan-jangan nanti mau diambil Nabi Musa. Masya Allah. Jadi mereka melihat mukjizatnya Nabi Musa sekaligus juga nyengkel Nabi Musa. Masya Allah. Dari Israel itu dagingnya luar biasa. Maka Nabi Musa doa lagi, ya Allah, beserta hartanya sekalian tenggelamkan di dalam bumi. Maka tenggelamlah Qarun bersama harta. Maka kalau ada orang menemukan harta itu, harta karun di dalamnya, karena itu tenggelam bersama karun. Insya Allah. Nabi Musa itu orangnya begitu pemalu. Maka kalau beliau mandi sendirian, maka Bani Israel itu pusing. Nabi Musa itu kalau mandi nggak pernah bareng dengan kita. Paling itu ada kelainan gitu. Itu azar itu. Dalam hadis riwayat Bukhari ceritakan oleh Nabi, azar itu orang yang telur kemaluannya itu bengkak, semacam hernia. Itu paling begitu. Dia nggak pernah mau dengan kita. Takut ketahuan. Masya Allah. Di Bani Israel itu, Masya Allah. Kurang ajar itu, Masya Allah. Maka Nabi Musa tengah-tengah mandi dan beliau meletakkan di tempat sepi, meletakkan baju beliau di atas batu. Ini jadi dalilnya sebagian ulama, kalau orang di tempat sepi, andai kan nggak pakai baju pun, itu pernah dilakukan oleh sebagian para anbiya. Maka tiba-tiba batunya itu membawa lari bajunya Nabi Musa. Nabi Musa terkejut, Masya Allah, lari. Maka beliau kejar dengan bawa tongkat beliau sambil beliau pukuli, saking kuatnya Nabi Musa, batunya pecah-pecah, lari terus sampai melewati tempat berkumpulnya Bani Israel. Nabi Musa nggak bawa baju walaupun sehari benar. Masya Allah. Maka Bani Israel melihat Nabi Musa nggak pakai baju itu pada terbelalak, ternyata nggak ada yang lebih sempurna, zahir batinnya melebihi Nabi Musa. Masya Allah. Para anbiya zahir batin sempurna. Dulu di zamannya Nabi Musa ada raksasa betina namanya Anak, yang mana ini banyak buat kerusakan. Dia sukanya minta macam-macam makanan dari Bani Israel. Anak itu begitu kalau nggak mau, maka dia membunuh, menghancurkan tempat tinggalnya Bani Israel. Maka dilaporkan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa melihat anak itu yang begitu tinggi, tidak kalah gedenya dengan gunung-gunung yang ada.
Maka Nabi Musa diceritakan tinggi beliau adalah 10 dhira', mungkin 4,5 meter. Dan beliau punya tongkat yang tongkatnya kurang lebihnya tingginya seperti badan beliau, yaitu 10 dhira'. Dan beliau itu begitu kuatnya kalau meloncat bisa setinggi tongkat beliau itu 10 dhira'. Maka anak dinasihati Nabi Musa malah marah-marah. Maka akhirnya Nabi Musa meloncat, kemudian memukulkan tongkat beliau kepada anak. Saking gedenya anak itu, pukulannya Nabi Musa hanya sampai di bawah mata kakinya anak. Gedenya seperti apa itu anak? Masya Allah. Akhirnya yang mukul Nabi Musa, walaupun beliau tidak segede anak tumbang, belum sampai gempa bumi para hadirin, mati anak. Hati-hati kalau dipukul Nabi Musa, insya Allah. Nabi Musa yang begitu tinggi derajatnya, yang kata para ulama lebih 1000 nabi syariatnya ikut Nabi Musa. Injil itu hebat, tapi Injil di dalamnya nggak ada syariatnya ikut syariatnya Taurat. Aturan-aturan hukum di Taurat. Injil isinya nasihat-nasihat. Injil isinya adalah kata-kata, arahan-arahan, tidak ada hukumnya ikut Nabi Musa. Nabi mengatakan, andaikan Musa ada di kalangan umat Muhammad, maka tidak ada kelonggaran bagi beliaunya kecuali harus ikut aku. Nabi Musa yang begitu hebat, kalau sudah jadi bagian dari umat Muhammad, kalau ingin beruntung harus ikut Nabi kita. Kalau kita ini siapa Pak? Kok wani-wani ini gak manut Kanjeng Nabi, sopo? Kita ini siapa? Nabi Musa yang begitu tinggi, sabda Nabi, laukana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba. Andaikan Musa masih hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi beliau kecuali harus ikut aku. Tidak ada nabi pun yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran melebihi Nabi Musa. Nabi Musa lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan hidayah selepas para nabi, para rasul adalah para siddiqun, orang-orang yang mantep imannya. Kadang-kadang orang itu merasa saya ini imannya sudah jos Pak. Antara iman jos dengan semangat jos itu kadang-kadang sulit dibedakan. Kalau yang merasakan satu orang. Kalau iman itu benar-benar jos, ada tandanya para hadirin, yaitu semua syariat dia soft awal itu iman jos. Disepakati oleh para ulama, tidak ada orang yang terbaik selepas para anbiya melebihi Abu Bakar. Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani jami' ummah la rajaha bihi. Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentu saja imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Dan di antara umat adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar termasuk ditimbang di situ dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, dengan ditambah seluruh umat masih beratkan imannya Sayyidina Abu Bakar. Ada orang muji-muji Sayyidina Umar, mengunggulkan beliau melebihi Abu Bakar. Maka beliau bilang, kamu itu keliru. Saya ini pengen andaikan seluruh amalan saya itu dikumpulkan jadi satu, kemudian tak tukar dengan amalannya Abu Bakar satu tok, yaitu amalan beliau ketika di Gua Thawr bersama Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tukar dengan itu. Kalau diterima tukerannya, saya sudah merasa beruntung banget. Amalan yang mana itu? Amalan yang Allah berfirman di situ itu, bahwa ketika Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya, kepada seorang sahabatnya, janganlah kamu susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Il qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu di situ itu kata Sayyidina Umar, sahabat-sahabat juga sudah ada dalam sebagian riwayat, saya juga sudah masuk Islam di waktu itu. Kok
Kok sepertinya Allah kenalnya dengan Sayyidina Abu Bakar, kok yang lainnya itu kemana? Nggak dijelas gitu ya. Itu. Di saat dunia Islam itu yang dikenal hanya Sayyidina Abu Bakar tok, idzu qala li sahibi. Padahal sudah ada ashab kok yang disebut hanya Abu Bakar tok ya. Saya ingin tukar amalan saya dengan itu tok. Diakui sahabatnya Nabi langsung yang mengakui Allah. Maka banyak ulama berfatwa kalau ada orang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, langsung dia keluar dari Islam dengan sebab Abu Bakar ini resmi diresmikan oleh Allah langsung sebagai sahabatnya Rasul. Itu qala li sahibihi. Nah, Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang dikatakan tadi, dalam segala kebaikan soft up. Kalau kita ini perasaannya naik imannya, tetapi yang diamalkan sebagian agama itu bukan naik imannya, naik ngawurnya para hadirin. Sudah nggak seimbang para hadirin. Wong agama itu seperti rumah dalam ungkapan Nabi. Lah kalau sebagian rumah yang kita perhatikan, sebagian yang lain bukan rumah, bagian dari rumah. Kemudian kita ngaku ini rumah bukan rumah. Sebagian rumah yang kamu rawat, sebagian nggak kamu rawat. La ilaha illallah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk minta hidayah sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada para anbiya, yaitu hidupnya 100% taat kepada Allah. Kita usaha begitu itu. Pokoknya ikut Nabi dari urusan wajib, urusan sunnah. Kemudian kita sudah minta hidayah sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada para siddiqin, yaitu orang-orang yang tersempurna agamanya selepas para anbiya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk minta hidayah sebagaimana Allah berikan kepada para pejuang-pejuang agama dan wafat dalam perjuangan. Syuhada, semoga termasuk kita. Hadirin, kebaikan-kebaikan yang kita lihat di dunia ini, wujudnya majelis ini, wujudnya majelis-majelis kebaikan yang lain, pesantren-pesantren, masjid-masjid, madrasah-madrasah, kumpulan-kumpulannya orang beriman, itu kalau kita urus-urus mesti di balik itu ada yang memperjuangkan. Maka Nabi sampai bersabda bahwa puncaknya amalan Islam adalah perjuangan. Karena dari perjuangan itu akan muncul memperjuangkan semua kebaikan yang telah diwariskan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ini kebaikan-kebaikan yang ada di sini ini adalah dari perjuangan orang sebelum kita, sebelum lagi sampai para sahabat. Maka orang itu kalau hidupnya ada perjuangan, nanti cerita pahalanya itu nggak putus-putus. Tapi kalau orang itu nggak mau berjuang, ya ada baiknya lah para hadirin, tapi banyak begini. Hidupnya itu kalau diceritakan tuh satu baris pun sudah kepanjangan. Hidup gede mati, lahir gede mati. Tapi kalau perjuangan agama para hadirin, masya Allah. Walaupun dia hanya tahu satu ayat dua ayat karena dia perjuangkan, maka akhirnya dia bisa dapat pahala dari 10 tempat. Dia hanya punya dagangan madu kelanceng aja para hadirin, punya dagangan habatus sauda aja, dia perjuangkan, dia seminarkan, akhirnya sak dunia jadi pelanggan dia. Itu perjuangan itu gitu. Apalagi kalau dia punya pabrik segalanya, masya Allah. Dia dapat bahan dari Nabi, balighu anni walau ayat. Dari situ walaupun satu ayat dia bisa dikaya raya karena dengan sebab ada pengorbanan dan perjuangan tadi. Maka kalau orang nggak memperjuangkan agama, ini alamat jadi miskin. Insya Allah kita jadi pejuang-pejuang agama berhati-hati. Orang itu selepas imannya benar, tanda benarnya iman, dia akan menyimpulkan dalam dirinya iman itu penting, agama itu penting, maka saya harus berjuang untuk mewujudkan. Mesti begitu itu. Makan itu penting, maka mertua setuju makan, nggak setuju juga tetap makan, itu penting kok. Istri setuju, istri nggak setuju tetap makan. Tetangga-tetangga dukung nggak dukung tetap makan karena ini penting. Maka Nabi mengancam umat ini yang tidak ada perjuangan di dalam hidupnya atau tidak niat berjuang. Beliau mengatakan orang yang begini ini dikhawatirkan mati dalam keadaan imannya rusak. Nah, kalau memang percaya benar, mesti akan berangkat para hadirin, mestinya begitu. Kalau memang percaya benar, ada dorongan untuk memperjuangkan. Seperti kita ini para hadirin,
Kita ini kan tahu kepentingan nikah, semuanya rata-rata sudah menikah. Maka kita lihat bagaimana pengorbanan kita, perjuangan kita demi mendapatkan si dia. Masya Allah. Berjuang, lamar sana sini, kerja sini, bahkan maharnya pun utang. Qabiltu nikah wa tazwijah bi mahrin muajjalin. Maharnya pun utang, selepas jadi enggak dibayar-bayar sampai sekarang. Masya Allah. Begitu pentingnya menikah bagi kita. Maka dia mengatakan, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ghazwa ma fa'ala su'batin minan nifaq. Barang siapa mati dia belum pernah berjuang atau belum pernah niat berjuang, maka dia mati atas cabangan rusaknya iman. Hati-hati. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Tanda dan niat itu beneran kalau ada kesempatan berangkat para hadirin. Seperti kita niat makan itu, ada makanan sudah tersedia mesti kita santap para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan-pimpinan hidayah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya adalah para sholihin. Begitu pentingnya orang soleh para hadirin, di antara doanya para anbiya adalah minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Wa arsyadni bis-sholihin, tawaffani muslimah wa arsyadni bis-sholihin. Para anbiya doanya di Quran itu. Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, akhir kata beliau sebelum wafat adalah, ya Allah, kumpulkanlah aku dengan teman-teman yang tertinggi, orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqallah. Orang soleh itu adalah orang yang hidupnya tidak ada maksiatnya. Kalau andaikan maksiat, dia tidak menunda-nunda islah diri dan taubat. Karena kemaksiatan itu kata para ulama adalah seperti kecelakaan para hadirin. Maka nggak boleh dicoba. Kecelakaan itu resikonya setiap orang berbeda-beda. Kita punya teman yang kepleset daun pisang, hanya lecet aja, malah dia senyum-senyum lepas lecet. Nah, rasanya kok malah seperti seki, main-main di es. Nah, kita coba-coba, begitu kita coba ternyata untuk kita bukan lecet, patah kaki. Nah, maka kemaksiatan itu tidak boleh dicoba. Bisa resikonya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Halah, hanya dosa kecil. Berapa banyak orang yang mati gara-gara satu pendok bakso? Ada yang sebab kecelakaan itu lecet, ada yang luka parah, bahkan ada yang mati. Itu juga kemaksiatan, ada yang jadi dia ini gelap hatinya, ada yang sangat gelap, bahkan ada yang sampai copot imannya. Ada temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu begitu pintarnya para hadirin, sampai jadi salah satu duta resminya kerajaan Islam Daulah Abbasiyah waktu itu. Diutus ke negeri-negeri untuk sebagai perwakilan orang Islam. Saking buruknya cerita beliaunya itu sampai namanya nggak masyhur, namanya Ibnu Safo, anak celaka. Insyaallah. Ceritanya panjang, ringkesnya akhirnya diutus untuk mewakili negeri Islam ke negara Eropa, ke Prancis waktu itu Pak. Namanya orang non-muslim. Dia disambut dengan sambutan, semuanya hadir, termasuk betina-betinanya juga ikut hadir. Induk-induknya ikut hadir dan seanaknya ikut hadir. Maka di antara yang hadir adalah putri penguasa waktu itu yang sangat jelita. Maka tengah-tengah Ibu Sapa itu lewat, dia nggak menundukkan pandangan, mandang si wanita itu. Katanya beberapa riwayat, pandangan kita ini adalah panahnya iblis. Jadi kalau kita ini mandang salah, berarti kita kena panahnya iblis. Kalau kita memanah para hadirin, itu begitu kita memanah, panahnya akan terlontar menuju target yang kita inginkan. Jadi kalau kita melihat salah, target itu akan masuk ke hati kita para hadirin.
Jadi kalau mata itu beda dengan panah berarti. Kebalikannya. Kita akan kena panah dari mata kita. Kalau mata kita arahkan ke Quran, ya kita akan kemasukan Quran. Kalau kita arahkan ke orang soleh, kita akan kemasukan keberkahannya. Kalau kita arahkan ke yang tidak mahram, ya kita akan dapat masalah. Maka begitu dia lihat, akhirnya terpanah. Ini bahasa kita terpanah maksudnya. Itu hanya aja kurang jelas nyebutnya. Terpanah. Akhirnya ibu siapa tadi terpanah oleh si wanita yang cerita. Melotot ya, kedip-kedip. Nah, akhirnya timbullah cinta, dan cinta itu menyebabkan orang itu buta. Bukan syai'un wa yusim, cinta kamu pada sesuatu menyebabkan kamu tuli dan buta, enggak peduli. Akhirnya dia melamar pada orang tuanya, bagaimana kalau anak kamu tidak jadi istri saya, boleh asalkan kamu meninggalkan Islam. Akhirnya cinta dia mengalahkan imannya, akhirnya keluar dari Islam demi cinta buta. Ini ceritanya. Maka setiap kemaksiatan yang terjadi secepatnya kita perbaiki biar nggak gelapkan hati. Dan hati ini tempatnya hidayah para hadirin. Nabi bersabda, nur hidayah itu dimasukkan oleh Allah ke hatinya orang yang Allah kendali. Masuk. Begitu masuk dia akan longgar menerima aturan agama. Tapi hati yang ada hidayahnya ini kalau terjadi maksiat maka akan terjadi keislaman. Kalau ditaubati akan bersih lagi. Kalau enggak tambah sampai akhirnya gelap, hati sudah enggak layak untuk digunakan terawat nur hidayah. Akhirnya nur hidayah cari tempat yang lain. Maka hidup kita ini muter-muter antara ikut Nabi, daftar sebagai siddiqin, daftar sebagai pejuang agama, daftar menjadi orang soleh. Terus usaha kita muter-muter di antara empat itu, dan itu semua perlu konsentrasi dan meluangkan waktu, korban perasaan, harta, dan kalau perlu jiwa. Maka siapa yang siap untuk meluangkan waktu demi wujud agama dalam dirinya dan ngajak untuk itu, silahkan untuk daftar. Pertama kali yang keluar 1 tahun, Masya Allah. Silakan. Mari Pak, Insya Allah pertama kali taskalnya untuk para ustaz, alumni pesantren, baik yang masih di pondok maupun yang sudah di kampung Makomi. Silakan untuk alim ulama untuk keluar 1 tahun. Silakan berdiri Pak. Silakan. Khusus ini untuk alumni pesantren, untuk ustaz. Mari Pak, 1 tahun. Hanya 1 tahun barangkali. Masya Allah. Hanya 1 tahun. Untuk orang awam 4 bulan, untuk ulama 1 tahun. Mari jemaah sekalian. Mari. 30 orang yang sudah terbentuk, yang sedang masa bayi hidayat di markas, silakan berdiri dan daftar lagi untuk tafakud 1 tahun. Masya Allah, silakan. Kurang lebih telah terbentuk 17 rombongan 1 tahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Ya mari. Ya, 1 tahun silakan berdiri ke selatan Pak, 1 tahun. Dari provinsi mana saja untuk 1 tahun tafakudnya 1 tempat. Silakan maju ke depan 1 tahun. Masya Allah, silakan. Mari, Masya Allah. Mari. Yang baru niat ataupun yang sudah lama niat, barangkali dengan kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, kita niat untuk tambah pengorbanan untuk agama dan perjuangan. Silakan Pak. Mohon jangan bubar dulu Pak ya. Masa taskil belum selesai. Jangan berdiri kemudian mundur ke belakang. Ya, kita selesaikan majelis kita sampai nanti tutup doa dengan kifarat majelis. Mari Mas, sabar dulu, tahan dulu. Mari Pak. Selanjutnya jemaah sekalian yang mulia, taskilnya adalah 4 bulan negeri jauh. Mari Pak, 4 bulan negeri jauh. Silakan berdiri Pak. Silakan, 4 bulan negeri jauh. Terbuka peluang untuk pengorbanan, untuk dihantar ke seluruh alam. Mari jemaah sekalian. Khususnya yang pernah 4 bulan IPB beberapa masa yang lalu, selanjutnya meningkatkan pengorbanan. Latihan ambil tanggung jawab, memikul tanggung jawab dulu, tanggung jawab Nabi dan sahabat. Hari ini tanggung jawab kita, yaitu untuk menyebarkan agama ke seluruh alam. Silakan Pak, silakan.